Hai, selamat pagi. Masih dalam rangka di rumah saja. Dan pastinya pagi hari ini mungkin teman-teman sudah lama menunggu ya. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar sastra. Ya, pagi hari ini saya akan menjawab Q&A seputar sastra. Nah, tapi sebelum saya menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, pastikan dulu untuk tonton sampai akhir, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Promo nggak apa-apa kan? Nah, teman-teman, yang akan saya jawab ini tidak ada di wiki gitu ya, maksudnya nggak ada di textbook ini yang menurut saya gitu. Jadi misal nih, pertanyaan pertama datang dari Bagus Astantia @Bagus Astantia yang bertanya tentang sastra itu apa. Nah, bagi saya sendiri sastra itu adalah hidup kayak gitu. Jadi kalau saya itu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sastra, itu rasanya saya kurang hidup gitu. Rasanya saya hidup tapi hanya seperti zombie, hanya bergerak tapi tidak cogito ergo sum gitu. Tidak berpikir maka itu ada. Jadi sastra ego sum, begitukah bahasa latinnya? Ya pokoknya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Dan itu mungkin sudah menjawab pertanyaan dari kawan saya @Bagus Astantia. Yang kedua, alasan pertama kali menulis dan membuat buku. Saya kira awal kali pertama saya menulis dan membuat buku itu pengen terkenal. Awalnya saya kira seperti itu. Tapi ternyata ketika mengorek kembali ke dalam batin, mengorek kembali tujuan, rasanya nggak seperti itu deh. Jauh sebelum menulis, maksudnya jauh sebelum terkenal dan terkenal sama aja gitu. Jadi mungkin bisa saya coba cross check dan mencoba mengecek kembali buku pertama saya. Ternyata di sana aja ada jawabannya. Jadi awal kali saya menulis itu saya tulis adalah upaya untuk menyadarkan diri pada kenyataan, menunjukkan bahwa kelemahan yang terdapat dalam diri manusia bukanlah hal yang pantas untuk dicemooh, dan sebaliknya, kelebihan bukanlah sebuah hal yang layak untuk disombongkan. Menulis adalah sebuah pembuktian, sebuah ekstensi dari seorang anak manusia yang sedang mencari jati diri. Wow, kenapa saya bisa menulis seperti itu ya? Ini buku pertama saya, ada di sini ternyata. Jadi ya gugur deh, maksudnya yang saya kira saya menulis untuk mencapai popularitas dan pengen tenar-tenaran, ternyata enggak juga gitu. Mudah-mudahan bisa tetap seperti itu ya. Terus dari sebentar saya baca dulu karena HP-nya cuma satu, jadi satu dipakai ngerekam, dan saya sudah tulis catatannya di buku catatan ini. Catatan biasa. Saya anak manual, guys. Penulis Jawa Timur yang tulisannya paling busuk. Ini dari Mas Dandi. Mas, jujur, ini beneran jawab jujur. Aku biasanya kalau penulis-penulis itu tulisannya busuk, gak seku baca, gak aku hafalin namanya sama sekali. Las. Jadi ya itu dia. Kalau apalagi penulis-penulis Jawa Timur gitu, yang tulisannya dibilang paling busuk gitu ya, nggak aku hafalin. It's not in my mind. Nggak ada koleksinya juga di sini. Aku rasa langsung aku buang seperti itu. Terus penyair Jawa Timur yang paling membekas di benak, dari @_Agung Wicaksana. Hai Mas Agung, apa kabar Jogja? Pulangkah? Mudikkah? Tapi sekarang kayaknya larangan untuk mudik ya, jadi tetap stay di Jogja. Kalau aku jawab dari maksudnya nasional atau orang yang menerjunkan aku di dunia kepenyairan, boleh nggak? Jadi awal kali, paling awal banget yang membuat aku suka untuk
menulis puisi itu Dina Oktaviani. Selain misalkan buku-buku textbook yang ada di ini ya, buku pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia apa sih isinya? Paling Suma Subagio, Khairil, dan Taufik Ismail. Mungkin hanya itu di zaman saya. Hanya berulang-berulang seperti itu. Tapi yang tiba-tiba klik klik kayak gini nih, yang terus itu aku baca di UNED, ada buku puisinya. Oh ini mumpung aku bawa Dina Oktaviani, ini judulnya Biografi Kehilangan. Yang ini aku langsung wow, puisi bisa sedahsyat itu. Dan tanpa kenal orangnya, tanpa kenal dia siapa, waktu itu langsung aku beli buku ini gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk penulis Jawa Timur, penyair Jawa Timur, sudah aku kantongi di sini. Jadi aku pertama kali suka puisi itu ini punyanya Mas Indra Cahyadi, Sajak Pemanggul Mayat. Mungkin karena kami tinggal di kota yang sama ya, jadi aku ngefan banget sama orang ini. Ya kayak gitu, Mas Indra Cahyadi. Bahkan ada di acara pesta penyair ada yang bilang jangan deket-deket sama Indra Cahyadi, puisinya gelap. Tapi aku gak tahu maksudnya apa puisi gelap, terang, dan lain sebagainya. Pokoknya aku suka ya gitulah, aku suka aja. Terus aku suka Mas Aziz Mana Playon, ini aku suka banget. Dan ada Mas Tengsu, ini aku suka. Jadi 3 buku puisi ini aku suka. Dan kalau yang terbaru boleh nggak aku nambahin lagi? Ini dia, Mas Dadang Ari Murtono. Bukan karena ini ya kompetitor di lomba yang sama, tapi ketika aku membaca buku ini, aku sudah merasa Mas Dadang yang akan dapat di tahun ini gitu ya, tahun 2019 lah. Dan ya benar gitu. Oke, selanjutnya dari puisi penyair, ingin bertemu siapa? Penulis. Kalau yang Indonesia aku rasa udah nggak ada semua yang ingin aku temui. Aku tuh ngefans sama Ayu Utami dan Dewi Lestari. Bahkan kalau sekarang udah jadi teman dekat, udah WA-WAan kayak gitu. Apalagi sama Mbak Di, udah WA-WAan. Terus aku kepengen ketemu Pak Sapardi, sudah keturutan. Terima kasih buat Mbak Truli, Perpustakaan dan juga Universitas Indonesia yang sudah membuat mimpi saya menjadi nyata, termasuk juga Gramedia. Terima kasih banyak. Terus ketemu Mas Ivan Lanin, udah keturutan. Jadi aku rasa kalau di Indonesia aku nggak ada yang pengen aku temui lagi. Tapi kalau berbicara soal sastra dunia, aku masih ada yang pengen aku temui. Nih, mumpung aku bawa juga bukunya. Yang pertama ini dia. Ding 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 ding, penulis White Tiger. Ada Arafin Adiga. Benar nggak sih cara bacanya kayak gitu? Pokoknya aku suka bukunya dan pengen ketemu dia. Terus Diva Karuni, Pillars of Illusion, ini aku suka banget ya, Diva Karuni. Sama Orhan Pamuk, itu dia penulis yang pengen aku temui. Mudah-mudahan kalau misalkan impianku untuk mengikuti London Book Fair itu menjadi kenyataan, dikabulkan lewat di kota Tuhan, ini aku bisa bertemu mereka di ajang itu. Atau kalau nggak lewat jalur undangan, mungkin bisa secara mandiri ya berangkat ke sana. Siapa tahu punya rezeki untuk berangkat ke sana kayak gitu. Terus persamaan dan perbedaan sastra dan matematika. Ini karena Mas Wahyu Kris, kawan saya, Wahyu Kris. Karena Mas Wahyu juga guru matematika. Kurasa sastra dan matematika ini seperti 2 saudara kembar. Mereka tuh sama-sama logis
gitu. Siapa yang bilang bahwasannya cerita fiktif itu nggak logis? Kalau tidak logis pasti tinggal gitu. Mereka itu seperti saudara kembar. Ketika sastra lahir, maka di saat itulah matematika lahir. Ketika matematika lahir, di saat itulah sastra lahir. Dan keduanya ini saling melengkapi, tidak bisa diceraikan satu sama lain. Seperti itu. Itu bagi saya, sastra dan matematika. Terus ada yang bertanya juga, oh iya, ingin bertemu siapa? Kan di Instastory aku sempat menjawab Paus ya. Aku tuh pengen banget datang ke Roma, ke Vatican City, ketemu Paus, dan aku bilang, how could it be? Jadi mungkin ini terkait dengan permasalahan-permasalahan gereja ya. Aku pengen mendapat banyak jawaban mengenai gereja dan keimanan aku secara pribadi. Juga aku pengen ngadakan perjalanan suci ke Yerusalem. Jadi seperti itu deh. Dan karena kenapa Paus? Karena aku rasa dia pimpinan tertinggi umat Katolik. Meskipun aku Kristiani, kalau Kristiani kan menyebar sekali, tidak papal, presbiter, sinodal, atau lain-lain lagi gitu kan sistem pemerintahan gerejanya. Tapi aku pengen menuju satu titik, siapa yang paling tinggi, dan kurasa ya Paus yang berhak untuk diwawancarai dan menjawab segala kegusaran saya terkait masalah kekristenan kayak gitu. Terus apalagi hubungan antara sastra dan masker. Kalau hubungan antara sastra dan masker, kemarin aku bilang apa ya di Instastory? Oh, sama-sama melindungi. Jadi kalau masker saat ini kita butuhkan untuk melindungi kita dari bahaya pandemik corona, kalau sastra berfungsi untuk melindungi hati kita, melindungi nurani kita agar senantiasa selalu jernih gitu untuk memandang sesuatunya. Kemarin kan aku dan sastra melindungi kita dari sikap yang tindakan atau kata-kata yang betit kayak gitu. Ya kayak gitu deh. Mudah-mudahan ini menjawab semua pertanyaan Anda. Dan terima kasih banyak sudah nonton, subscribe my channel, sudah nge-like. Terima kasih. Kalau ada masukan, kirim saja masukannya di komen, kritik juga boleh. Terima kasih banyak pastinya. Kita ketemu lagi nanti. Bye!